Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin pernah mendengar belakangan ini ada pernyataan bahwa sedekah di hari Idul Adha itu masih lebih baik dan bisa menggantikan kurban. Terlebih pada masa seperti ini di mana pandeminya masih ada, begitu berkumpul di keramaian itu menjadi sebuah sesuatu yang mengkhawatirkan, maka sebaiknya bersedekah saja, tidak perlu menyembelih hewan kurban karena bersedekah sudah bisa menggantikan kurban, dan apalagi kalau sedekahnya dengan nilai yang jauh lebih besar. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernyataan ini tidak 100% benar karena sedekah sama sekali tidak bisa menggantikan kurban walaupun sedekahnya besar. Karena ibadah kurban adalah ibadah yang berkaitan dengan teknisnya, yaitu teknisnya itu mengalirkan darah. Dalam syariat, kalau ada ibadah, kalau ada syariat amalan yang itu dikaitkan dengan teknisnya, maka dia tidak bisa digantikan kecuali harus mengerjakan teknis tersebut. Ini yang disebut dengan istilah ibadah ta'abudi, ibadah ritual. Jadi dalam syariat memang ada ibadah yang sifatnya ghair ma'kul, yang sulit untuk dilogikakan. Ada ibadah yang ma'kulatul makna. Ma'kulatul makna itu tujuan maksudnya bisa dilogikakan. Untuk ibadah yang tidak bisa dilogikakan, maka tidak bisa digantikan dengan apapun kecuali harus mengerjakan ibadah tersebut. Seperti sholat misalnya, kita beribadah dengan gerakan ngangkat tangan, rukuknya, sujudnya, kita beribadah dengan itu. Walaupun ada hikmah, salah satu yang disebutkan hikmah sholat itu kan untuk mengingat Allah. Tapi mengingat Allah saja tidak kemudian bisa menggantikan sholat. Tapi juga ada ibadah yang sifatnya ma'kulatul makna. Ma'kulatul makna itu logika, tujuannya bisa dilogikakan. Contoh yang sederhana, baik itu tujuannya diistinbatkan oleh ulama atau ada teks syar'i, baik itu sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan itu. Contohnya siwak gitu ya. Siwak itu kan anjuran syariat, tapi ulama mengatakan siwak itu ibadah yang sifatnya ma'kulatul makna. Ma'kulatul makna itu maksudnya tujuannya, maksudnya bisa dilogikakan, yaitu maksudnya agar mulut ini harum, giginya bersih, hilang bau mulutnya. Maka ibadah siwak itu bukan ada pada kayunya, tapi ibadah siwak itu ada pada tujuannya, membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut. Maka dengan apapun kita bisa membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut, disitulah sunnah siwak terjadi, dapat pahala sunnahnya. Contoh lain misalnya, sebelum sholat Nabi Muhammad biasa menginformasikan kepada para jemaah untuk meluruskan dan merapatkan barisan dalam keadaan normal tentunya. Nah, itu ibadah mengatakan redaksi itu redaksi yang Nabi ucapkan dengan redaksi sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami sholat itu bukan ibadah, ibadahnya bukan di situ, ibadahnya bukan ada pada redaksinya, tapi ibadahnya itu ada pada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya adalah merapikan dan merapatkan barisan. Maka dengan bahasa apapun imam menyampaikan itu kepada para jamaah, ya disitulah dia mendapatkan pahalanya, bukan dengan bahasa Arab. Karena kalaupun disampaikan dengan bahasa Arab dan jemaah nggak paham kan menjadi percuma. Nah, ada ibadah yang ma'kulatul makna, ada ibadah yang gair ma'kulatul makna. Ibadah kurban ini masuk dalam kategori gair ma'kulatul makna, yang tidak bisa digantikan karena ta'alluquhu, dia sangat berkaitan dengan mengalirkan darah. Maka untuk dikatakan orang berkurban harus melewatkan itu ritual mengalirkan darah, tidak bisa diganti dengan ibadah manapun, termasuk sedekah dengan nilai yang besar. Nah, menarik, saya akan sampaikan salah satu pernyataan dari Al-Hanafiyah, ulama Al-Hanafiyah, yaitu Imam Al-Kasani dalam kitabnya Bada'i As-Sana'i. Saya ambil dari kitab Al-Hanafiyah karena Imam Abi Hanifah, mazhab Al-Hanafi secara keseluruhan memang kan dikenal sebagai mazhab yang sangat terbuka. Banyak logika yang masuk di dalamnya dibanding teks wahyu, beberapa orang mengatakan demikian.
Dan bahkan itu juga tercermin dalam fatwanya. Bahkan fatwa, salah satu fatwa mazhab Al-Hanafiyah, boleh menjual daging sembelihan. Nah, seterbukanya Al-Hanafiyah, selogikanya Al-Hanafiyah, mereka pun tetap mengatakan tidak bisa menggantikan kurban dengan sedekah, walaupun sedekah dengan nilai yang besar. Nah, ini kita ambil dari kitab Bada'i Sana'i Imam Al-Kasani, ini juz 5 halaman 66. Beliau mengatakan adla yaquma ghairuha, artinya tidak bisa menggantikan kurban. Jadi kurban tidak bisa dikerjakan dengan selain kurban. Maqamaha alla yaquma ghairuha maqamaha, tidak bisa dikatakan kurban kalau itu bukan menyembelih, bukan melahirkan darah. Kedudukan kurban tidak bisa digantikan. Hatta sampai laus tasaddaqa bi'aini syati, kalaupun dia bersedekah dengan kambing 1 ekor, jadi kambingnya tidak dikurbankan tapi dia sedekahkan itu kambing, au qimataha, atau nilai kambingnya, fil waqti, di waktu tersebut, di waktu hari penyembelihan, la yajzihi anil udhiyah, itu tidak bisa menggantikan udhiyah, tidak bisa menggantikan kurban. Li'annal wujuba ta'allaqa bil iraqati, karena kewajiban kurban di dalam mazhab Imam Abi Hanifah memang kurban hukumnya wajib, maka disebut sebagai kewajiban. Jadi yang maksudnya adalah ibadahnya. Karena ibadah ini, ibadah kurban, ta'allaqa bil iraqati, itu berkaitan dengan mengalirkan darah. Wal aslu, hukum asalnya, annal wujuba, kalau itu kewajiban, idza ta'allaqa, kalau dia berkaitan bi fi'lin muayyanin, dengan pekerjaan tertentu yang menggambarkan ibadah tersebut, annahu, kalau itu ibadah dikaitkan dengan pekerjaan tertentu, annahu la yaqumu ghairuhu maqamahu, hukum aslinya bahwa ibadah tersebut tidak bisa digantikan dengan yang lain. Kama fi sholati, sebagaimana dalam hal sholat. Sholat salah satu hikmahnya mengingat Allah, maka nggak bisa cuman asal zikir mengingat Allah, sholat nggak usah. Wasaumi, dan juga sama seperti puasa. Puasa tujuannya biar kita punya empati kepada orang miskin. Ya udah, kita belajar empati, kemudian kita menahan diri dari lapar tanpa harus berpuasa untuk menggantikan ibadah puasa, kan tentu nggak bisa. Wa ghairihima, dan selain sholat dan puasa. Jadi banyak ibadah yang sifatnya ghair ma'kulatil ma'na. Ibadah yang sifatnya ghair ma'kulatul ma'na, maka memang harus dikerjakan pekerjaannya tersebut, tidak bisa hanya maksud dan tujuannya saja. Lalu kalau dikatakan mana yang lebih baik ya, sedekah atau kurban di hari penyembelihan, tentu yang paling baik itu adalah kurban. Jadi kurban adalah ibadah yang paling baik dikerjakan di hari penyembelihan. Pertama, karena memang Nabi Muhammad SAW bersabda demikian, bahwa tidak ada pekerjaan anak Adam di hari penyembelihan kecuali mengalirkan darah, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini kan juga terjadi di zaman Khalil, artinya Nabi Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin melakukan itu. Kalau seandainya sedekah itu jauh lebih baik daripada kurban di hari penyembelihan, tentu salah satu di antara mereka akan melakukan itu, karena kita tahu bahwa Nabi dan para sahabat adalah orang yang paling haus akan kebaikan. Kalau seandainya sedekah lebih baik daripada kurban di hari itu, di hari penyembelihan, tentu adalah salah satu di antara mereka yang melakukan itu. Akan tetapi kita tidak mendapati riwayat demikian begitu. Itu juga disebutkan oleh Imam Ahmad Ad-Dardir, salah satu ulama Al-Malikiyah, dalam kitabnya Asyarhul Kabir. Beliau mengatakan fuddilat duhiyatun, udhiyah kurban itu lebih utama, likauniha sunnah, karena dia adalah ibadah sunnah, wa syairatan min syairil Islam, dan dia juga merupakan simbol syiar Islam. Ala sadaqatin wa idkin, dia lebih baik daripada sedekah atau membebaskan budak. Dia lebih baik kurban daripada membebaskan budak. Walau zada thamanur raqabati, kalaupun thamanur raqabah zada, nilai budaknya jauh lebih mahal, ala ad'afi thamanid dhahiyah, walaupun nilai budaknya jauh lebih mahal berkali-kali lipat dibanding udhiyah, tetap udhiyah kurban itu masih jauh lebih baik.
Jadi kita tidak mengatakan sedekah itu nggak baik. Sedekah baik, tapi dia tidak bisa menggantikan kurban. Artinya orang yang bersedekah dengan nilai kurban, dengan nilai sapi, tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berkurban. Karena berkurban adalah ibadah yang punya ikatan dengan teknisnya, yaitu mengalirkan darah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.